Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mereview film yang pernah atau bahkan sering muncul di TV. Film ini berjudul Apocalypto yang rilis pada tahun 2006 di Amerika Serikat. Info dari Mbah Google yang saya baca, film ini mengisahkan perjalanan seseorang dari suku Maya yang bernama Jaguar Paw. Dia mencoba bertahan hidup dari serangan kelompok suku lain yang terus mengejarnya. Karena ini spoiler, saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena sensasi menonton secara utuh akan lebih baik. Jadi langsung saja kita ke alur filmnya. Film diawali dengan sebuah perburuan seekor bagong yang sengaja disudutkan untuk berlari ke sebuah jebakan yang telah disiapkan. Setelah melewati hampir semua jebakan, akhirnya bagong tersebut pun berhasil masuk perangkap. Lalu Jaguar pun mencoba iseng kepada temannya karena nggak tahu namanya, sebut saja Jupri. Dengan memberikan otong bagong tersebut kepadanya dengan berkata bahwa ini sangat ampuh untuk mempunyai anak. Saat dimakan dan merasa pahit, dia pun memuntahkan kembali, lalu mereka pun mentertawainya. Saat sedang baku hantam, ketua suku sekaligus ayahnya si Jaguar memisahkan mereka. Lalu ketua suku tersebut memberikan ramuan kepada si Jupri, yaitu daun suanjo, yang berkhasiat memberikan keturunan dengan cara menggosokkan daun tersebut ke si otongnya. Lalu mereka pun bercanda kembali. Saat sedang bercanda, dia merasakan ada seseorang yang sedang bersembunyi. Saat muncul dan merasa berbahaya, mereka pun bersiap, namun ditahan oleh ketua mereka. Ketua suku pun memberitahu kepada orang tersebut bahwa dia sudah lama berburu di hutan ini. Namun maksud orang tersebut bukan untuk mengganggu, tapi hanya numpang lewat untuk mengungsi. Lalu mereka pun pergi dengan seluruh anggota keluarga mereka dan berkata bahwa tanahnya sudah dirampas dan ingin mencari tempat baru. Saat ingin bertanya lagi karena penasaran, lalu ayahnya mencegat untuk jangan ikut campur dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, si Jupri langsung mendapatkan congor pedas dari mertuanya yang ingin mempunyai cucu. Lalu menyuruh si Jupri untuk langsung bercocok tanam dengan istrinya dan jangan keluar sampai mempunyai anak. Tak lama, baru pemanasan, si Jupri pun keluar dengan kesakitan karena daun yang diberikan oleh ketua sukunya. Alhasil, dia pun ditertawai oleh seluruh orang yang ada di sana. Namun, kesenangan mereka tak bertahan lama. Keesokan harinya, Jaguar terbangun karena terus memikirkan omongan orang yang kemarin, yang tanahnya sudah dirampas. Dan benar saja, saat itu juga Jaguar melihat ada beberapa orang dari suku lain yang sudah siap menyergap perkampungan mereka. Dengan segera, Jaguar membangunkan istri dan membawa anaknya. Di tengah kekacauan yang terjadi, Jaguar lantas menyembunyikan anaknya dan istrinya di bawah sumur. Namun ada seseorang yang melihatnya dan dengan segera dia menghampiri Jaguar. Perkelahian pun terjadi karena sudah melihat anak dan istrinya di bawah, dia pun dengan segera menghabisinya dan pergi untuk membantu yang lain. Perkelahian pun terjadi di mana-mana, namun karena kalah jumlah, mereka pun berhasil mengalahkannya. Begitu juga dengan Jaguar yang berusaha membantu ayahnya, dia pun berhasil ditangkap. Karena tidak sengaja dia memanggil ayahnya, lalu salah satu dari mereka mendengar perkataannya, kemudian langsung membunuh ayahnya di hadapan dirinya. Kemudian dia pun dipukul sampai pingsan. Saat terbangun, dia dan teman-temannya sudah dalam keadaan terikat. Singkat cerita, mereka pun menjadi tawanan dan pergi dari tempat itu. Saat di perjalanan, Jaguar juga bertemu dengan orang yang pernah dia jumpai, namun mereka juga berhasil ditangkap. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di mana sebuah pohon yang besar tumbang hampir saja mengenai mereka. Setelah itu mereka melewati perkampungan yang sudah hancur dan terlihat anak kecil di sana. Kemudian menghampiri mereka dan berkata seperti meramalkan kematian mereka dan hancurnya peradaban oleh orang yang membawa Jaguar. Kurang lebih seperti itu ramalan yang dikatakan anak tersebut. Lalu tibalah mereka di sebuah tempat di mana tempat tersebut gersang seperti kekurangan air.
Kemudian mereka sampai di tempat di mana orang-orang di sana sedang membangun sebuah bangunan tapi dengan cara zaman dulu. Lalu tubuh mereka diwarnai warna biru yang bermaksud jika ada salah satu yang kabur terus masuk di kerumunan maka dengan mudah akan ketahuan. Di tempat lain yaitu tawanan para wanita, mereka dijual di pasar. Kembali di mana tawanan laki-laki, mereka dibawa masuk ke tempat yang ternyata itu tempat penumbalan manusia. Saat sampai, terlihat di sana banyak kepala manusia yang sudah tertancap di sebuah tiang kayu. Tibalah mereka di atas untuk ditumbalkan saat tukang eksekusi memberi penyambutan dan inti perkataannya bahwa mereka dilanda wabah penyakit dan tanah yang tandus, tidak kunjung hujan, dan di sana ada orang yang dekat dengan Tuhan yang mereka sebut Kul-Kulan, sudah pasti dialah pemimpin mereka. Pengorbanan pun dimulai, salah satu dari tawanan dibunuh, jantungnya diambil, kemudian kepalanya dipenggal dan dijatuhkan. Terlihat banyak sekali mayat-mayat tanpa kepala di bawah. Saat giliran jaguar Pau dieksekusi, dan berkat doa istri yang sedang hamil, dia pun tidak jadi dibunuh karena terjadi gerhana matahari. Mereka mengira bahwa Kul-Kulan sudah puas dengan darah, tapi kan itu cuma fenomena alam. Ya, namanya juga film zaman jahil. Lalu sisa tawanan pun akan dibebaskan. Mereka pun melepaskan dua orang untuk berlari menuju hutan. Namun tidak mudah karena saat mereka berlari menuju hutan, mereka terus dilempari panah, batu, dan tombak, sehingga mereka terkena lemparan tersebut. Saat sekarat, di sana ada orang yang bertugas sebagai penyelesai, yaitu akan membunuh orang yang sekarat hingga mereka benar-benar tewas. Saat giliran jaguar, dia berlari zigzag, yang mana itu akan menyulitkan mereka untuk membidiknya, tapi tetap saja mereka terkena anak panah. Saat jaguar akan dibunuh, dia ditolong oleh si Jupri. Saat itu juga dia mematahkan anak panah yang menancap di perutnya, lalu menusuk leher orang tersebut. Kemudian dia pun berlari menuju hutan. Setelah melihat kejadian itu, ketua sekaligus ayah orang tersebut membuat dirinya marah karena atas kejadian yang membuat anaknya tewas. Lalu dia pun berlari serta diikuti anak buahnya mengejar jaguar untuk membalaskan kematian anaknya. Kembali di mana jaguar yang sedang berlari menyelamatkan diri, tak sengaja dia terjatuh di sebuah tempat yang mana itu ada tumpukan mayat tanpa kepala yang sudah dieksekusi. Setelah melihat tumpukan mayat, dengan segera jaguar berlari menuju hutan. Karena merasa capek dan kesakitan, lalu melihat pohon yang mudah dipanjat, dia pun memanjat pohon tersebut dan bersembunyi. Alhasil, mereka pun melewati begitu saja tanpa ketahuan. Namun saat merasa lega, ternyata di atas pohon tersebut ada anak macan tutul yang artinya ada induknya juga. Scene berpindah di mana mereka yang mengetahui bahwa jaguar tidak lewat sini, lalu salah satu dari mereka melihat darah di punggung dan mereka pun tahu bahwa jaguar di atas pohon, kemudian mereka pun menyebar. Saat mereka mendengar suara yang mendekat dan melihat bahwa itu jaguar, lalu mereka pun mengejarnya, namun mereka tidak tahu bahwa jaguar berlari dikejar oleh macan tutul. Pada saat yang bersamaan, ketika salah satu dari mereka hendak menangkap jaguar, dia pun terkena terkaman macan yang membuatnya tewas. Mereka merasa bahwa ramalan yang dikatakan anak kecil tadi benar, dan ini adalah pertanda buruk, dan jangan mengejar orang ini. Namun ketua mereka berkata bahwa jangan percaya tahayul, dia berlari karena ketakutan, lalu mereka kembali mengejarnya. Pengejaran tersebut pun berlanjut semalaman hingga menjelang pagi hari. Satu persatu dari mereka mulai mati, kali ini terkena gigitan ular. Saat sampai di air terjun, jaguar memberanikan diri untuk melompat ke bawah. Karena salah satu dari mereka ada yang ciut nyalinya, dia pun dibunuh oleh ketuanya. Lalu mereka pun terjun semua ke bawah dan terus mengejarnya. Setelah melewati lumpur hisap, dia pun memberanikan diri untuk melawannya karena ini adalah hutannya. Dia pun mulai melawannya dengan membawa sarang lebah lalu melemparnya ke hadapan mereka. Scene berpindah di mana istri dan anaknya sedang berusaha untuk bisa naik ke atas dengan menggunakan batang pohon yang diikat dengan tali. Scene berpindah kembali di mana jaguar yang sedang menangkap katak beracun lalu mengambil duri yang tajam dari pohon, kemudian mengoleskan racunnya ke duri tersebut.
Saat sudah bersembunyi, tiba-tiba terdengar gemuruh yang menandakan akan hujan turun, dan teringat akan anak istrinya di dalam sumur yang sedang berusaha naik namun terjatuh. Akibat itu, dia mulai merasa akan melahirkan. Terlihat saat mereka melewatinya dan ada kesempatan, dia pun menyumpit salah satu dari mereka yang paling belakang. Karena merasa mendengar teriakan, salah satu dari mereka kembali untuk melihatnya. Mereka pun saling berhadapan. Terjadilah pertarungan yang dimenangkan oleh Jaguar dengan meraih senjata milik temannya. Hujan pun mulai turun, yang berarti akan mengalir ke sumur di mana istrinya berada dan sedang merasakan bahwa anaknya akan segera keluar. Dan tibalah di mana sebuah perangkap yang sebelumnya sudah dipasang untuk menangkap buruan. Namun kali ini Jaguar sengaja membawa mereka ke sebuah perangkap tersebut. Karena tidak mengetahui ada perangkap, sang ketua pun harus tewas karena jebakan tersebut. Pengejaran pun berlanjut hingga sampai di pinggir laut. Lalu mereka bertiga terdiam karena tatapan mereka tertuju melihat ke arah laut. Saat dilihat, ternyata ada beberapa kapal besar dan kapal kecil yang membawa orang-orang seperti orang barat menuju ke arah mereka. Sebuah kesempatan buat Jaguar untuk kembali melihat istrinya ternyata sudah melahirkan di dalam sumur. Di scene akhir film terlihat Jaguar beserta anak dan istrinya melihat kapal laut yang masih berada di sana. Kemudian mereka pun masuk ke hutan untuk memulai hidup baru. Dan itulah akhir dari peradaban suku Maya. Film pun tamat. Baik, sekian dulu ulas alur filmnya. Jangan lupa untuk menekan tombol merah dan like videonya. Sampai berjumpa kembali di film selanjutnya. I'm finally facing it all, fearless.